Tapi kan dalam arti safar pasti ada tujuan. Seorang musafir itu ada tujuan. Sebagaimana kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini bagaikan seorang musafir. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Coba halak ya akhi. Bekhair. Alhamdulillah. Masyaallah baldan, masyaallah hayakallah wa yubarik fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya akhi. Kebetulan nih Ustaz, anak kemarin kan baru habis safar nih Ustaz, ngantar anak gitu. Cuman anak berpikir apa ya ada poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam safar itu Ustaz. Adab-adab safar yang perlu kita perhatikan itu Ustaz. Karena banyak keraguan juga di dalam safar itu Ustaz. Taib. Masya Allah pertanyaan yang baik. Barakallahu fikum. Akhi Teguh, hayakallah, yasrallahu alaik amrak. Masya Allah kita ketika kembali dan merujuk kepada Islam, Masya Allah, bahwa di dalam ajaran Islam ini tentunya mengajarkan semua hal dan bahkan seluruh aspek kehidupan kita ini diatur dan dituntunkan di dalam Islam. Bahkan ketika kita bepergian atau disebut dengan safar dan kita menjadi seorang musafir. Nah, tentunya yang perlu diketahui bahwa safar itu Rasul menyatakan as-safru qit'atun minal azab. Safar itu adalah sepotong dari siksa. Memang safar itu kadang-kadang seorang mengalami letih, capek, kalaupun toh istirahat pun juga tidak maksimal. Tentu beda dengan orang-orang yang mukim atau tidak safar. Tapi juga perlu diketahui bahwa orang-orang ketika mereka safar, maka itu ternyata sebuah waktu yang mustajabah. Karena Nabi SAW menyatakan ada di antara 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satu adalah al-musafiru, seorang musafir. Maka oleh sebab itu perlu juga kita manfaatkan dengan capek, letih. Maka kita juga untuk banyak berdoa. Nah, demikian pula tentunya karena safar ini menempuh sebuah perjalanan, jangan lupa tentunya kita berdoa sebelum safar, doa naik kendaraan, termasuk adalah doa-doa yang lainnya. Dan lebih penting lagi adalah tetap kita memperhatikan sholat kita. Terkadang orang itu beralasan karena safar. Sehingga ada punya pemahaman seakan-akan sholat itu ada yang dikodok. Maka yang demikian tidaklah benar. Yang namanya sholat itu as-sholatu ala waktiha. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya bahwa sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada setiap seorang mukmin atau kepada orang beriman sesuai dengan waktunya. Nah, memang ketika orang safar itu ada rukhsah, ada keringanan. Tentunya ini adalah bagian di antara prinsip agama kita. Allah memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Allah ini menginginkan kemudahan untuk kita, bukan kesulitan. Tapi bukan berarti kita menggampangkan atau bermudah-mudahan. Nah, tapi harus tetap diperhatikan tentang waktu sholat. Nah, syarat sah sholat itu adalah masuk waktu dan ada pada waktu tidak boleh keluar dari waktu itu. Sehingga di sana ada jamak dan qasar. Jamak artinya apa? Mengumpulkan 2 waktu yang tadinya berbeda. Itu pun waktu-waktu yang bisa dijamak sebagaimana zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Adapun yang maghrib atau asar dengan maghrib tidak bisa. Atau subuh dengan yang lainnya juga nggak bisa. Pada masing-masing waktu. Nah, jadi sehingga itu yang perlu diperhatikan. Nah, terkhusus biasanya kita untuk sholat subuh. Karena kita kondisinya dalam keadaan safar, kendaraan, mungkin di mobil, mobil umum, pesawat dan yang lainnya. Ini bagaimana? Terutama adalah untuk sholat wajib.
memang untuk sholat sunnah itu bisa dikerjakan di kendaraan, dan bahkan itu Rasulullah pun mengamalkannya sedemikian. Tapi memang sholat wajib hukum asal itu yang paling afdal memang itu dilakukan di darat, sehingga dia bisa melakukannya secara sempurna, sehingga bisa berdiri. Nah, adapun untuk qashar tetap meringkas, artinya sholat-sholat yang tadinya rubaiyah 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Tapi ini perlu diperhatikan untuk waktu sholat. Jadi sehingga ketika misal seseorang itu lagi safar, dia kalau nanti turun udah habis waktu sholat subuh, ya jangan dia biarkan dengan dia pemahaman seakan-akan bahwa sholat wajib itu afdal adalah di darat. Itu salah pemahamannya. Tapi perlu diperhatikan waktu, kecuali kalau tertidur beda lagi, maka mengkodok waktu namanya. Tapi kalau kondisinya ketika dia posisi ada di perjalanan di waktu subuh dan sudah tahu kalau itu sudah masuk waktu subuh, kalau saya nanti turun sudah habis, ya dia sholat terpaksa ada di mana? Di atas kendaraan. Kalau memang bisa memungkinkan, misalnya di pesawat, memang ada pesawat yang ada musolanya, ada sesempurna, alhamdulillah. Atau mungkin fissafinah, mungkin ketika nyebrang naik kapal bisa berdiri, alhamdulillah. Tapi kalau kondisinya ombak lagi keras, kalau sholat berdiri mungkin nanti jatuh, nah beda dia sholat apa yang dia mampu. Ittaqullah masata'tum. Sama dengan tadi sholat kita di bis, sudah waktu duhur, waktu subuh, kalau nanti kita turun sudah habis, ya sholatnya di bis. Jadi jangan salah memahami tentang afdaliyah, karena waktu, terkait dengan waktu. Tidak mungkin antum sholat kemudian sudah keluar dari waktu, sementara antum dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Nah, memang ada, jika kita mampu, ada orang kita tanya mana arah kiblat, memang seperti itu para ulama menyebutkan. Jikalau tidak ada yang tahu, ya kita sholat menghadap sebagaimana kiblat apa yang kita yakini. Kenapa? Aina matakunu fathamma wajhullah. Di mana pun kalian berada, maka di sana adalah Allah. Baru kita sholat menurut apa yang kita mampu. Tentunya takbiratul ihram dan yang lainnya, tentu posisinya ketika kita ruku agak sedikit merunduk, ketika sujud agak lebih rendah lagi. Jadi seperti itu. Nah, itu di antara adab-adab. Demikian pula kemudian, ketika kita mungkin datang memberitahu pada keluarga kita, itu di antaranya. Ya, jangan kita langsung dengan harapan apa? Supaya sambutan istri kita juga terbaik, sehingga kita merasa nyaman. Itu insya Allah diantaranya. Ya secara ringkas sedikit, yang sering yang paling penting adalah doa, dan kemudian waktu-waktu mustajabah ketika safar, dan sholat perlu diperhatikan. Ini apa tadi? Waktu adalah sebagai syarat sah sholat. Kalau memang masih ada waktu, paling afdal memang di darat. Tapi kalau waktu takut habis, maka tetap dilakukan di kendaraan apa yang dia mampu. Wallahu a'lam. Itu insyaallah taala. Insyaallah menjawab sekali. Kemarin sempat ada keraguan seperti itu juga Ustaz. Jadi teman-teman sempat ada yang keraguan di situ. Nah, satu lagi Ustaz. Dengan tadi mustajabnya doa kalau safar Ustaz. Nah, kalau kita niat safar untuk mencari mustajabnya doa, boleh itu Ustaz? Nah, mau safar ya, nyari mustajabnya doa gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kan dalam arti safar pasti ada tujuan. Seorang musafir itu ada tujuan. Sebagaimana kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini bagaikan seorang musafir. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadikanlah hidup di dunia ini seperti kalian orang asing. Artinya apa? Namanya orang asing itu, ya dia bukan ahlul dunia, tapi dia akan menuju berikutnya. Atau seperti orang yang lagi berlalu perjalanan. Seperti orang yang safar. Artinya apa? Ketika dia capek, ketika haus, dia lapar, maka dia berhenti sebentar. Habis itu ada tujuan dia. Kemana dia harus dia tuju. Itu namanya safar. Kalau kemudian mimbab dia safar memang karena ingin waktu itu mustajabah, ya insya Allah nggak ada masalah. Selama memang dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita kalau alasan di rumah, mau kemana Bi? Gitu. Mau cari mustajab doa gitu. Safar kita gitu. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Khairan insyaallah. Mungkin cukup dulu. Kemudian kita tutup dengan doa majelis, semoga bermanfaat. Amin amin. Na'am subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.